PA 212, Ormas Segala Urusan, menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP meski pembahasannya ditunda untuk sementara waktu. Jika pemerintah dan DPR masih ingin membahasnya di lain waktu sampai disahkan menjadi undang-undang, PA 212 menuntut agar 7 kata dalam Piagam Jakarta, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dimasukkan lagi dalam sila ke-1 Pancasila. Jika mereka memaksakan RUU HIP menjadi undang-undang, kami juga akan menuntut kembali Pancasila berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli yang mencantumkan kewajiban melaksanaan syariat Islam pada sila 1, kata Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif. Dia mengatakan, masalah Pancasila sudah selesai dibincangkan dan diperdebatkan oleh para pendiri bangsa, sehingga menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Kalau DPR dan pemerintah mau mengutak-atiknya, itu sama dengan mundur ke masa lalu. Jadi, jika mereka memaksa mundur kembali untuk membahas kembali ideologi bangsa yang sudah disepakati, ya apa salahnya kita, umat Islam, mewacanakan kembali 7 kata dalam Pancasila, katanya. Agama lain tak ambil pusing. Ormas satu ini yang kebakaran jenggot dan sok prihatin, sok bawa agama tapi urus masalah politik dalam negeri. Munafik banget dan masih munafik seperti dulu. Mari kita kupas apa tuntutan mereka soal syariat agama. Yakin kalau dalam pelaksanaannya hanya berlaku buat para penganut, konsisten buat umat mereka doang, atau nanti pelan-pelan yang bukan penganut pun bakal kena imbasnya. Apalagi saat ini politisasi agama sangat kencang. Ormas berjubah agama mengurus politik makin menjamur. Ada pihak yang diam-diam di belakang ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi khilafah. Tuntutan PA 212 soal syariat agama menunjukkan jauh di dalam lubuk hati mereka ingin sekali itu terwujud, sesuai dengan tujuan mereka jauh-jauh hari. Ini sama saja dengan menginginkan Indonesia jadi negara agama. Malu-malu sok bela Pancasila, tapi di baliknya ada keinginan lain. Kelompok seperti mereka ini suka menafsirkan sesuatu seenaknya, sesuai kemauan mereka. Tak terbayangkan bagaimana kalau mereka sampai berkuasa atau minimal dibeli angin segar untuk eksis. Bisa kacau negara ini. Tafsiran mereka yaitu cocok logi yang seenaknya bakal bikin sakit kepala. Akan terjadi perlawanan dari berbagai suku dan agama. Bubar seperti yang dikatakan Prabowo saat kampanye Pilpres dulu. Gerombolan tak berguna seperti mereka ini sudah terlambat ditindak tegas. Bayangkan, belum berkuasa, power berkurang drastis, masih berani bikin gaduh dan membuat statement tak nyambung. Dikit-dikit nyinyir, ada isu langsung disambar dan pemerintah dijadikan terdakwa. Bisakah kalian bayangkan bagaimana kalau ormas ini menjadi liar dan tak terkendali? Ngapain pula mereka ngurusin RUU? Partai aja nggak punya, kursi di DPR aja nggak punya, cuma punya mulut gede buat koar-koar doang. Dikit-dikit bikin tuntutan tak masuk akal. Udah kayak serikat buruh yang dikit-dikit minta naik gaji dan tunjangan. Nggak capek apa? Eksis tapi nggak laku dan nggak dipedulikan, bagaikan angin sepoi-sepoi yang berlalu cepat. Sok mau menunggangi orang lain untuk kepentingan sendiri. Tak taunya begitu bodoh dimanfaatkan politikus yang kalau sudah tercapai ambisinya pasti bakal dibuang sejauh-jauhnya. Sadar woi, mereka itu cuma pion yang merasa pintar tapi sebenarnya Anda tahu sendiri. Dan kita juga wajib sadar, mereka ini punya agenda di balik setiap isu. Agendanya sama, tak peduli isunya seperti apa. Sedangkan dilansir dari netralnews.com, Persaudaraan Alumni 212 menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila meski pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan menunda alih-alih dibatalkan itu juga menuai kritik karena sebagian kalangan menganggap pemerintah maupun DPR masih berniat untuk membahasnya di lain waktu. Warganet pun bereaksi di media sosial. Akun Facebook @restu pada Jumat 19 Juni 2020 membagikan tautan dan berkomentar. Barisan Daster Togel Monas. @Dedik Herdradi juga menuliskan, ya, dituntut aja,
Gak usah banyak bicara. Ed Irviadi Kuntadi menuliskan, emang negara ini Yaman, nenek moyangmu. Ed Boyjay juga menuliskan, memang iblis itu pandai menyamar. Bagaimana pendapat Anda?